Pria ini mencolok lubang hidungnya dengan tisu. Ia kemudian bersin. Ingusnya belepotan di muka. Lalu, ia memakai sandal dan keluar. Tapi, ia tersandung dan terguling ke bawah. Pria bodoh ini bernama Park. Ia tampak seperti idiot yang kecerdasannya mentok di usia 5 tahun. Tapi, sebenarnya ia adalah polisi Satgas Korut. 2 tahun lalu, seniornya memerintahkannya menyusup ke Korsel sebagai intel dan melapor balik. Demi melindungi identitas, Park menyamar sebagai idiot. Ia bekerja part-time di warung Bibi May. Bibi May sangat pelit. Gaji Park cuma sedikit karena makan dan tinggal di rumahnya. Tapi, Park betah kerja di sana. 2 tahun berlalu, Park selalu menunggu perintah atasannya. Tapi, tidak ada apapun di pajernya. Demi meyakinkan semua orang kalau dia idiot, Park setiap hari berguling dari lantai 3 ke bawah. Saat buang sampah, ia sengaja menginjak plastik sampai lubang. Bahkan, Park diolok-olok anak desa. Supaya aktingnya kian meyakinkan. Setiap minggu, Park melakukan hal gila. Ia sengaja buang hajat di jalan. Saat ada orang lewat, Park sengaja buang air di tiang listrik. Hari ini, Park kaget sekali. Karena wanita yang ditaksirnya lewat. Rasanya, ia ingin menghilang saja dari muka bumi. Park sangat bosan dan tidak tahu harus menunggu berapa lama lagi. Untung saja, ada Jung si kurir yang mau berteman dengannya. Jung ternyata juga intel Korut, sama seperti Park. Dia sudah 16 tahun tinggal di sini. Ia mengaku sudah terbiasa tinggal di Korsel. Jung bahkan menjadi fans fanatik K-pop. Dibanding dengan Park, hidup Jung jauh lebih bahagia di sini. Karena Park adalah intel, ia rela berperan menjadi apa saja. Satu-satunya harapannya adalah Korea Utara, menjaga ibunya yang sudah tua. Jadi, Park rela menjadi idiot. Malam ini, Park masih latihan di rumah. Tiba-tiba, ada tamu tak diundang datang. Park membuka pintu. Minho langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Kekuatan mereka tidak seimbang. Park terpojok karena sudah tidak lama bertarung. Ia agak kewalahan. Untung saja, Park bisa membalikkan keadaan. Mereka pun seri. Minho juga intel Korut. Ia dan Park waktu kecil latihan bersama. Mereka adalah rival abadi sejak kecil. Kali ini, Minho menghampiri Park karena tugas negara. Park sebal mendengarnya, karena ia sudah 2 tahun menganggur. Kenapa Minho datang mengganggunya? Park ingin tahu kebenarannya. Esoknya, Park naik sepeda, dan mengikuti Minho sampai ke ajang audisi. Kini giliran Minho tampil. Ternyata, misi Minho adalah menjadi penyanyi rock. Minho memang tidak berbakat jadi musisi. Tentu saja ia gagal menjalankan misi. Tapi, demi menjalankan tugas Korut, Minho bertekad akan menjadi musisi rock. Melihat pertunjukan Minho yang berantakan, Park sangat senang. Tapi, mereka tidak tahu kalau Korut sedang melakukan operasi bersih-bersih intel. Yang kena pertama kali adalah Om Jung. Keluarganya tertangkap saat melarikan diri. Sekarang, ia jadi buronan Korut. Park memberinya pistol untuk bunuh diri. Tapi, pistol itu kosong. Hari ini, desa itu kedatangan murid baru. Park kaget saat melihatnya. Ternyata, bocah ini dulu adalah bawahan Park yang bernama Jim. Ia menggantikan posisi pamannya sebagai intel. Jim dulu adalah anak buah Park. Sekarang, dia punya satu tugas, yaitu memastikan Park dan Minho tidak berkhianat. Setelah memastikan keduanya setia, Jim mulai berbaur dengan kehidupan di desa. 3 intel tampan pun berkumpul. Mereka bersandiwara sambil menunggu misi berikutnya. Gadis ini memecahkan sebuah telur, dan menghisapnya dengan seksi. Pria-pria di sekelilingnya terpana. Putih telur menetes dari mulutnya. Hidung Park langsung kembang kempis. Ia langsung menjilat tetesan telur itu. Park yang dicap bodoh oleh penduduk desa, sebenarnya adalah Satgas dengan pangkat tertinggi di Korut. Mata-mata yang selevel dengannya ada 2 lagi, yaitu Minho dan Jim. Mereka bertiga sering membantu Bibi May, bahkan ikut arisan di desa. Mereka yang berstatus sebagai intel berdarah dingin. Pada awalnya tidak bisa menerima kebaikan penduduk desa. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, hati mereka yang dingin perlahan mulai mencair. Park selalu membohongi diri dan berkata, kalau tugas negara adalah segalanya baginya.
Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia sudah menganggap desa ini keluarganya. Di mata penduduk desa, Park adalah pria idiot. Tapi, semua orang memperlakukannya dengan baik. Saat Park jatuh sakit, Bibi Mei merawatnya sepenuh hati. Para bocah yang membuli Park juga sering minta bantuan padanya. Wanita yang suka membuat masalah dengannya juga sering curhat kalau sedang mabuk. Dia bilang dia dulu pernah punya anak, tapi anaknya diadopsi orang luar negeri. Selama 7 tahun, ia tidak pernah bertemu anaknya. Hati setiap orang di desa sebenarnya penuh dengan kebaikan. Park takut kalau ia akan kehilangan semua ini. Sudah 11 tahun ia tidak melihat ibunya. Setiap malam, ia menatap foto ibunya sambil melamun. Setiap hari, ia menulis surat untuk ibunya, yang berisi kerinduannya selama ini. Meski surat itu tidak pernah dikirimnya. Esoknya, di teras Park melihat, Bu Mei sedang dimarahi preman. Park segera datang. Seperti kesetanan, ia menyergap pria itu. Tapi, pria itu malah menyikut perut Park. Melihat Park yang tersungkur, Bibi Mei tanpa takut menghampiri preman itu. Tapi, preman itu mendorongnya. Nyaris saja kepala Bibi Mei tertancap serpihan kaca. Untung saja, Park menahannya. Park mengepalkan tangan dan bersiap menyerang. Tapi, Bibi Mei menahannya. Api amarah Park baru mulai padam. Apa Bibi Mei sudah mengetahui jati dirinya? Tapi di rumah, Bibi Mei tidak bilang apa-apa. Semua berjalan seperti biasa. Tapi, anak Bu Mei marah dan menghampiri sarang preman. Begitu mengetahui kejadian siang tadi, tentu saja, dia dihajar sampai bonyok. Park ingin membantu, tapi takut identitasnya ketahuan. Kali ini, Jim memutuskan untuk membantu. Ia mematikan lampu gudang, dan mengambil beberapa sumpit, lalu melemparnya. Lampu di langit-langit mulai pecah. Berkat trik hebat dari intel kelas atas, para preman lari tunggang anggang. 3 sekawan melewati hari-hari dengan gembira. Akhirnya, perang Korut dan Korsel selesai juga. Mereka sepakat berdamai. Mata-mata pun kehilangan fungsinya. Demi mencegah kebocoran, Korut memerintahkan jenderal untuk membasmi semua intel. 오사사륙은 해체돼서 기록한 줄을 남기질 않고 없어지게 될 거야. Park, Minho, dan Jim termasuk di tim itu. Hari ini, Park sedang berjemur santai. Pager yang mati selama 2 tahun tiba-tiba berbunyi. Si idiot ini adalah intel kelas atas. Setelah 2 tahun, akhirnya ia mendapat misi. Park tidak menyangka kalau ia mendapat vonis mati. Semua intel harap bunuh diri. Park tercengang melihat perintah itu. Minho dan Jim tidak percaya Korut setega itu. Intel yang bersembunyi di Korsel mendapat pesan ini. Demi Korut, mereka melaksanakan perintah. Tidak ada yang takut mati, karena mereka meyakini mati bagi negara adalah kehormatan. Tak ada yang ragu menarik pelatuk dan menghabisi nyawa sendiri. Park juga mempersiapkan kematiannya. Tapi, ia masih punya satu ganjalan di hati. Park tidak takut mati. Tapi, ia penasaran apa ibunya masih hidup. Sementara itu, polisi Korsel menemukan banyak orang mati bunuh diri. Di tubuh mayat, polisi Korsel menemukan chip. Ternyata, sebelum dikirim bertugas, setiap intel ditanami GPS. Demi melindungi Park, Jim tertangkap polisi. Polisi melepas chip di tubuhnya. Park akhirnya sadar kalau identitasnya sudah terungkap. Ia tidak mau bersembunyi lagi. Park pergi ke tukang cukur dan merubah tampilan cupunya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pria seksi nan tampan. Efek potong rambut melebihi efek operasi plastik. Lalu, ia berpamitan dengan warga desa yang ia kasihi. Park pulang ke rumah dan berpamitan dengan Bibi Mei. Bibi Mei diam saja dan berusaha menahan tangis. Ia mengeluarkan tas. Isinya adalah jas yang pernah Park pakai 2 tahun lalu. Di sana juga ada buku tabungan. Park akhirnya pergi dari sana. Ia menghampiri gedung mangkrak. Di sana, pelatihnya sudah menunggunya. Park cuma mau satu jawaban sebelum dia mati. Apa ibuku masih hidup? Tapi, pelatih tidak menjawabnya. Dan langsung memerintah ajudan untuk menembaknya. Setelah pertarungan yang sengit, Park menodongkan pistol ke pelatih. Tapi, ia tidak kuasa menembak.
Tapi, belas kasihnya malah dibalas dengan air tuba. Pelatih menendangnya sampai terlempar keluar gedung. Untung saja, Minho menyusul tepat waktu. Mereka berhasil kabur. Mereka mengambil senjata Om Jung yang sudah disimpan sejak lama. Om Jung melempar tas. Saat Minho membukanya, di dalamnya cuma ada batu bata. Ternyata, selama ini aku benar kalau kalian akan berkhianat. Ternyata, Om Jung lah yang paling berhasil bersandiwara selama ini. Ia juga berprofesi sebagai profesor politik. Om Jung selalu menanti hari di mana Jim, Minho, dan Park berkhianat. Ternyata, dugaannya selama ini benar. Mereka mulai berkelahi. Komplotan pria kerempeng ini mana bisa melawan Minho dan Park yang kekar? Tak lama, Park dan Minho berhasil melumpuhkannya. Om Jung akhirnya menceritakan kebenarannya. Saat Park direkrut menjadi intel, ibunya langsung dipenjara. Ia sudah meninggal sejak lama. Mendengar hal ini, Park sangat terpukul. Pengorbanan yang ia lakukan bagi Korut dibalas dengan perlakuan keji. Ia merasa dikhianati negara. Minho membawa Park ke atap. Anak buah pelatih mengerubuti mereka. Teman sejati kini menjadi musuh abadi. Di tengah hujan badai, Park bertanya, 오만이를 부탁했는데 그게 그렇게 큰 부탁입니까? 너에게 조국과 오만이 어느 것이 더 중요한가? 조국에게 중요한 건 뭡니까? Pelatih terdiam. Sekarang, satu-satunya cara bertahan hidup adalah bertarung. Park tidak tampak gentar menghadapi mereka. Ia bertarung mati-matian menghadapi intel lain. Tapi, Park yang kehilangan banyak darah bukan tandingan pelatih. Melihat Park nyaris tewas, Jim tiba-tiba muncul. Ia memakai baju polisi Korsel. Demi menyelamatkan Park, Jim bekerja sama dengan Korsel. Pelatih mengeluarkan granat untuk bunuh diri bersama mereka. Tiba-tiba, Minho muncul dan mendorongnya ke bawah. Granat meledak dan mereka berdua tewas. Park seperti hilang arah. Ia tidak tahu lagi apa arti hidup. Samar-samar ia melihat buku tabungan dari Bibi Mei. Saat membukanya, nama mutasi yang tadinya Park berubah menjadi anak lelakiku. Bibi Mei memberikan tabungan ini untuk Park menikah nanti. Akhirnya Park sadar kalau Bibi Mei sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Park menangis sekencang-kencangnya. Ia menangis seperti bocah. Sekarang, jalan satu-satunya bertahan hidup adalah menyerah kepada polisi Korsel. Meski mereka dikhianati Korut, tapi mereka tidak mau kehilangan martabat. Park memeluk Jim dan lompat dari atas gedung. Mereka lebih baik mati daripada dianiaya. Musim dingin berikutnya, Bibi Mei berdiri di depan toko seolah menunggu kedatangan Park. Ia selalu berharap Park pulang. Bibi Mei pergi ke tempat pertama dia menemukan Park, dan menggantung foto bersamanya. Ia berharap Park bisa menjenguknya suatu hari. Di balik figura, ia melihat sebaris kata, "Mama, jaga dirimu, ya." Mungkin Park tidak mati, tapi bersembunyi di kejauhan sambil memperhatikan ibunya.